Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang kemarin. Yang pertama yaitu tentang SWOT dari lomba UX Design yang tahun 2020, dan tugas yang tadi yaitu tentang menuliskan persyaratan yang harus dilakukan untuk mengikuti lomba tersebut. Di sini kami memilih jenis lomba di Gemastik yaitu tentang UX Design dengan tema judul UMKM. Mengapa kami mengambil itu? Kan pada saat ini masa pandemi COVID itu, saat ini kan khususnya UMKM di Indonesia kesulitan memasarkan produk karena terbatasnya akses pemasaran di wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami mengambil itu karena di Indonesia bisa memasarkan produknya lewat media sosial dengan desainnya yang kita buat, maka bisa membuat desain ini lebih mudah menarik perhatian kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari itu tadi sampaian dari saya. Selanjutnya kami sudah melakukan analisa SWOT dari finalis yang tahun 2020. Silakan dijelaskan. Baik, akan saya jelaskan. Melakukan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats untuk yang finalis 1 dengan berjudul Findy. Findy adalah aplikasi untuk mencari teman belajar secara online sesuai bidang dan minat. Strength-nya atau kekuatan dari aplikasi ini sendiri yaitu tampilannya menarik dan juga pengguna Findy dapat memiliki akses untuk saling chat antar pengguna. Aplikasi juga dapat digunakan secara online. Fitur yang diberikan aplikasi tepat sesuai fungsinya. Weakness atau kelemahan dari aplikasi ini yaitu aplikasi memiliki batas umur, hanya diperuntukkan anak SMA dan mahasiswa saja untuk penggunanya. Opportunity atau peluang, kurang peminat dalam peran di kedepannya dikarenakan masih kurangnya informasi mengenai aplikasi tersebut dan banyak orang belum mengetahui aplikasi tersebut. Threats atau ancaman dari aplikasi ini, menurut kelompok saya, apabila nanti terdapat dari aplikasi belajar online lainnya yang sudah menyediakan fitur belajar dengan mentor yang sudah pengalaman di bidangnya. Karena pada aplikasi ini hanya menyediakan ruang belajar antar pengguna saja melalui kolom chat di dalam aplikasi. Ya, selanjutnya. Untuk finalis kedua yaitu sekolah orang tua. Strength atau kekuatan dari UX sekolah orang tua ini yaitu kebutuhan orang tua yang selalu ada, menggunakan pendekatan psikologi, fitur untuk orang tua, fitur yang sedia cukup lengkap. Weakness atau kelemahan dari aplikasi ini yaitu fitur untuk orang tua perlu dikembangkan lagi, perlu integrasi lebih dalam dengan pihak kedokteran mengenai konten kesehatan anak. Opportunity atau peluang dari aplikasi ini yaitu masyarakat semakin memperlihatkan isu kesehatan mental, dan threats atau ancaman dari aplikasi ini yaitu kompetitor lain yang mungkin juga akan mengembangkan fitur yang memperhatikan kesehatan mental orang tua. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya finalis ketiga yaitu Petlivy, salah satu aplikasi menyediakan untuk melakukan adopsi hewan lebih mudah. Strength atau kekuatannya bisa menemukan calon adopter yang tepat dan menemukan hewan sesuai dengan kriteria. Weakness atau kelemahannya yaitu hanya diminati para komunitas hewan, desain yang dibuat terlalu berlebihan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang dari Petlivy ini kurang baik karena hanya diminati oleh pencinta hewan. Threats atau ancaman yang dihadapi dari aplikasi tersebut sendiri adalah banyaknya orang yang membuat aplikasi adopsi hewan dan komunitas hewan sangatlah banyak. Jadi kemungkinan aplikasi ini tidak ada peminatnya. Selanjutnya. Untuk persyaratan lomba UX sendiri, untuk nomor 1 babak penyisian yaitu kita menyiapkan proposal berbentuk PDF dengan sistematika proposal sebagai berikut. A. Judul produk yang akan kami buat yaitu UMKM Center. Yang B. Abstrak, lalu ada latar belakang masalah. D-nya tujuan dan hasil yang akan dicapai.
E-nya membuat metode pencapaian tujuan atau user center design methodology. Yang F, analisis desain karya meliputi 1. Target pengguna, 2. Batasan produk, 3. Platform yang digunakan. G, skenario penggunaan rancangan produk, hanya membuat daftar pustaka jika diperlukan, lalu membuat poster berisikan abstraksi desain UX yang kita buat secara visual dan tekstual. Lalu kita membuat video klip. Video klipnya berupa menggambarkan permasalahan yang diangkat serta kreativitas usulan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah babak final. Babak final ini ada laporan akhir. Laporan akhir memuat analisis desain karya dalam format PDF yang mengikuti struktur dokumen sebagai berikut. A. Judul produk, B. Abstrak, C. Latar belakang masalah, D. Tujuan dan hasil yang akan dicapai, E. Metode pencapaian tujuan atau user centered design methodology. Yang F. Analisis desain karya meliputi target pengguna, batasan produk, platform yang digunakan, skenario penggunaan rancangan produk atau bukan manual penggunaan produk. Selanjutnya ada navigasi, arsitektur informasi, serta wireframe. Selanjutnya yang D ada metode dan hasil pengujian pengguna atau user testing. Selanjutnya yang H kesimpulan dan I daftar pustaka. Next. Selanjutnya yang ketiga ada kriteria penilaian babak penyisian dan final. Untuk kriteria ini mungkin tiap tahun penilaiannya berbeda, jadi mengikuti dari panitia. Next. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang SWOT dan persyaratan lomba UX. Jika ada salah kata atau kurang penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.